Lagi-lagi kasus penyalahgunaan narkoba mewarnai jagat hiburan tanah air. Kali ini menerpa salah satu personil band Geisha, Robby Satria. Pria berusia 27 tahun ini ditangkap kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat pada tanggal 7 Oktober lalu di rumah kontrakannya bersama dua temannya. Robby baru saja pulang dari luar kota setelah mengisi acara bersama para personil Geisha yang lain. Polisi menemukan 0,5 gram narkoba berjenis ganja yang diakui Robby sebagai miliknya. Setelah ditangkap, ia resmi ditahan keesokan harinya, yakni 8 Oktober lalu. Ini dari RS dan Hen. Ini yang 5 gram, ini yang sisa 0,6 gram. Di sini ada, mohon maaf sudah kita lakban. Ini kalau salah nih. Tuh, tahan Pak. Jangan nggak salah Pak, saya juga bingung. Ini Pak, 18 Pak. Di kos-kosannya? Di daerah Pengadilan juga. 80% itu karena peran serta masyarakat. Ada informasi dari masyarakat kepada pihak kepolisian Polres Jakarta Pusat. Dari penelusuran tim terhadap informasi yang didapat dari masyarakat tersebut, kita dapat salah seorang tersangka. Kita sita pertama 0,05 gram sisa dan bahan 5,1 gram. Tadi yang agak besar. Kemudian menurut pengakuan yang kita tangkap pertama ini, barang ini milik bersama. Siapa yang milik bersama itu? Yang Bapak apa tadi? RS tadi, gitaris tadi. Nah, dari gitaris dua orang ini mereka semua ngaku belinya lewat RD. Nah, dari RD lah kita pengen kedepannya bagaimana nih ke RD ini. Saya kalau nangkep pengguna saja, ya kita belum puas lah. Mudah-mudahan informasi itu bisa naik ke bandarnya. Terjerumusnya Robby ke lembah hitam barang haram narkoba membuat publik terhenyak. Apalagi beberapa waktu lalu, pria kelahiran Pekanbaru ini tengah memberangkatkan haji kedua orang tuanya. Di kalangan para tetangga di sekitar rumah kontrakan yang dihuni oleh Robby 1 tahun terakhir, ia juga dikenal baik dan ramah meski jarang berada di rumah lantaran jadwal Geisha yang padat. Saya juga nggak tahu saya tahunya pagi di TV. Pagi di TV itu langsung saya ke sini, katanya anak buahnya Geisha, ya si Robby itu ketangkap itu. Pas di wilayah saya itu loh. Nggak ada. Dari kepolisian nggak ada koordinasi dengan saya. Jadi saya tahunya dari TV aja pagi-pagi. Saya kaget begitu mendengar berita mengenai Robby, saya terasa terkejut. Gitu. Iya. Masuk segitunya gitu loh, maksudnya orang baik segitu, orangnya juga. Orangnya ramah. Ramah, kelihatan nggak pakai nggak pengedar nggak gitu loh. Orangnya baik deh. Suka negur orang gitu. Iya, setahu saya. Soalnya kan ya walaupun dia lagi keluar gitu kan dia kalau ini kan tugas keluar kan, nggak mesti kita ketemu kan namanya. Ya kalau lagi ketemu keluar dia suka negur orang gitu, nyapa gitu. Pihak manajemen Geisha akhirnya angkat bicara perihal tertangkapnya Robby lantaran berurusan dengan narkoba. Saat ini kasus yang menimpa gitaris mereka masih dalam proses penyelidikan pihak berwenang. Bayang-bayang hukuman penjara selama 4 hingga 12 tahun siap menjerat Robby bila nantinya ia terbukti menggunakan narkoba. Berita soal penangkapan teman kita RS memang benar terjadi dari tanggal 8. Dari tanggal 8 dan sampai sekarang masih dalam proses penyidikan. Untuk ancaman pidana mereka bertiga karena bersama-sama menggunakan dan menguasai, kita belum bisa kembangkan apakah dia bandar atau tidak, nanti mudah-mudahan bisa berkembang. Sementara pasal yang kita kenakan pasal 111 ayat 1. Ancaman hukumannya antara 4 tahun minimal sampai 12 tahun. Prinsipnya gini, dia mau gitaris, mau apapun juga nggak ada urusan. Kita tetap equality before the law, jadi nggak ada urusan dia itu siapa, kalau dia ngelanggar ya ngelanggar saja. Nah, kita tidak berkepentingan siapa latar belakang dia, mudah-mudahan sih kita tetap di on the track dan mohon maaf kita equal bearer. Saya tidak di posisi pembela mereka, tidak juga sebagai corong mereka. Kami apa adanya, alat bukti yang kita kumpulkan. Robby menambah daftar panjang anak-anak band yang terjerumus ke dalam dunia kelam narkotika. Sebelumnya, beberapa nama seperti Yoyo dan juga Semi Sumorangkir juga pernah melewati masa sulit mendekam di balik dinding penjara karena narkoba. Mengapa para anak band begitu lekat dengan narkoba?
Dan benarkah Robby menggunakan ganja untuk meningkatkan daya hayal saat menciptakan lagu serta menghilangkan stres akibat jadwal aktivitas bandnya yang begitu tinggi? Biasa itu ya, bahwa anak band memakai narkoba, apalagi jenis ganja misalnya, karena itu untuk memperoleh ya kesenangan ataupun daya hayalnya tinggi. Kalau ganja kecenderungannya malah melamun, bengang-bengong aja orang itu, gitu. Sesekali dipakai supaya agak merasa rileks aja gitu. Gara-gara narkoba, karir Yoyo dan Semi Simorangkir sempat mengalami masa jatuh bangun. Tak mudah bagi mereka mengembalikan kejayaan seperti yang pernah diraih sebelum berurusan dengan narkoba. Sosok Robby sendiri sebenarnya menduduki posisi penting dalam tubuh Geisha. Tak dapat dipungkiri, ia berada di belakang lagu-lagu hits yang membesarkan nama Geisha. Apalagi, Geisha memiliki rencana untuk menelurkan album terbaru. Akankah ini menjadi sebuah akhir bagi masa keemasan Robby? Oh iya, kita sekarang lagi proses produksi untuk album ketiga. Jadi sekarang aku lagi sibuk-sibuknya tracking vokal. Musik udah selesai. Bedanya ini lebih beda sih kayaknya dari 1-2 album. Agak lebih mudaan dikit jadi musiknya. Dikit. Biar awet muda kitanya. Lebih ke apa ya, kita ngikutin musik sekarang juga. Jadi kita membuat referensi-referensi yang banyak yang baru saat ini. Jadi kita masukkan juga ke dalam aransemen musik kita di album baru nanti. Berapa persen ya? 80 lah ya. 80, tapi kan masih ada tahap-tahap evaluasi segala macam. Ya makanya kan ketika orang kesandung satu masalah seperti ini kan selalu akan berhadapan dengan konsekuensi ya. Konsekuensi mungkin di dalam manajemen itu sendiri akan mengambil langkah seperti apa ya. Ya bisa jadi mungkin setiap band punya polisi yang berbeda-beda gitu. Ya mungkin ada yang langsung memecat, tapi ada yang mungkin malah memberi dukungan.